أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah ala kulli nikmah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah aidan, ahasiban nas an yatruku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan dua kenikmatan yang masih bisa kita rasakan hari ini, yaitu nikmatnya keimanan dan nikmatnya keislaman, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah bersama-sama, yang mudah-mudahan sholat Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'at, sampai kepada kita selaku umatnya yang masih mengikuti jalan-jalan sunnahnya, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat, di yaumul syafa'ah, kita mendapatkan pertolongan agung dari beliau. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak lupa khatib berwasiat, khususnya untuk diri khatib dan umumnya untuk para hadirin sidang Jumat. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena sesuai dengan firman Allah, wasiat Allah kepada kita selaku orang-orang beriman, di mana ayatnya itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yang memiliki arti ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, yang sebenar-benarnya, totalitas keseluruhan kita disuruh atau diperintah oleh Allah untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya. Wala tamutuna, dan jangan kalian mati atau kalian meninggal illa wa antum muslimun, kecuali kalian di dalam keadaan beragama Islam. Karena itu ketika Allah munada, ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah ayat yang dikhususkan untuk orang-orang yang beriman, yaitu kita semua yang berada di sini. Dan kita pun diberikan gambaran, ketika kita sudah beriman, ketika kita sudah berislam, tetapi di akhir hayat kita belum tentu membawa iman dan Islam kita, maka dari itu Allah menggambarkan wala tamutuna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal kecuali kalian di dalam keadaan beragama Islam.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam penafsiran kalimat Bismillahirrahmanirrahim, para ulama menafsirkan dua sifat ini dengan pembedaan pemberian. Yang mana di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim ada dua sifat Allah. Yang pertama yaitu sifat Ar-Rahman, dan yang kedua yaitu sifat Ar-Rahim, di mana Allah memberikan sifat Rahman dan sifat Rahim ini berbeda. Maka dari itu para ulama ahli tafsir menafsiri dengan sifat Allah Ar-Rahman itu dengan arti yang memberikan nikmat besar baik di dunia dan di akhirat. Tetapi di dalam menafsiri sifat Ar-Rahim, ternyata para ulama ahli tafsir mengkhususkan, yaitu di mana Allah yang memberikan nikmat kecil hanya di akhirat saja. Artinya Allah akan memberikan dua sifat ini terhadap dua orang atau dua golongan yang berbeda. Di antaranya yaitu Allah akan memberikan kepada orang yang tidak beriman, dan Allah akan memberikan dengan kekhususannya kepada orang-orang yang beriman. Maka dari itu Rasul pernah menggambarkan bahwa keseluruhan orang-orang Islam atau orang-orang beriman itu mereka akan berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena sifat Rahim Allah ini. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman, orang yang non-muslim, orang kafir, yaitu Allah tidak akan membantu atau tidak akan memasukkan pada akhirnya ke dalam surga, bahkan mengancam abadan finnar, selama-lamanya mereka akan berada di neraka. Oleh karena itu patutlah kita syukuri nikmat iman, nikmat Islam ini harus senantiasa kita rawat. Jangan sampai hanya semata-mata melaksanakan ibadah sholat itu kita akan tetap keimanan kita. Karena sifat iman itu wajib wayankus. Kadang iman itu bertambah, kadang iman itu berkurang. Bahkan Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asibanas ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Asibanas, apakah manusia itu mengira ayatraku ditinggalkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu amanna, dan mereka berkata amanna, saya beriman, saya orang-orang beriman. Wa hum la yuftanun, dan sedangkan mereka tidak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya seandainya hari ini kita mengaku sebagai orang-orang yang beriman, tentu harus siap menghadapi segala ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat lain Allah menggambarkan ujian yang akan ditimpakan kepada kita semua. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 156 Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in", wala dan yakin, nabluwakum, kami akan menguji kalian, bisyai'in dengan perkara atau dengan satu perkara, minal khaufi, di dalam rasa takut, wal ju' dan lapar, wa naqsin minal amwal dan kekurangan harta, wal anfusi dan jiwa. Hari ini kita menyaksikan bahkan semakin hari semakin bertambah wa naqsin minal anfus, yaitu berkurangnya jiwa-jiwa manusia. Dan ini adalah gambaran bahwa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang beriman, tentunya kematian itu adalah nasihat yang nyata untuk yang hidup.
atau bagi orang-orang yang masih hidup. Bahwasanya kita akan merasakan kematian seperti itu. Namun kita masih belum waktunya, tetapi di dalam keyakinan bahwa kita pun akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad di akhir ayat yang tadi, wabasyir sabirin, dan beritakan kepada orang-orang yang sabar. Artinya kita harus senantiasa melakukan atau menjalani setiap ujian dari Allah ini dengan penuh kesabaran. Karena Rasulullah mengatakan al-sabru nisfu iman, bahwa kesabaran itu adalah sebagian dari iman. Dan yang lebih maha baiknya Allah itu, ketika Allah memberikan gambaran ujian-ujian yang akan diberikannya, Allah memberikan jalan atau solusi ketika kita menghadapi ujian-ujiannya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat sebelumnya 155, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, jadikanlah penolong, bis-sabri, yaitu dengan kesabaran, was-shalah, dan salat. Artinya kunci setiap ujian, kunci setiap masalah yaitu hanya dua. Yang pertama yaitu dengan kesabaran, dan kedua dengan salat. Salat ini adalah merupakan oleh-oleh atau hasil dari Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat itu Rasul ketika di-Isra dan di-Mi'rajkan merasakan yaumul huzni, di mana hari kesedihan setelah ujian-ujian ditimpakan kepada Rasulullah. Di antaranya paman yang dia sayangi, Abi Thalib, terbunuh oleh kaum kafir Quraisy. Lalu istri tercintanya Siti Khadijah pun meninggal. Lalu kaum kafir Quraisy semakin gencar menyerang kaum muslimin, yang pada akhirnya Rasulullah SAW berhijrah ke tanah Taif. Namun di tanah Taif pun Rasulullah bukan mendapat pembelaan. Tetap Rasulullah dilempari batu, bahkan diludahi oleh kaum kafir Quraisy. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sangatlah cocok sekali seandainya kita menjadikan dua faktor atau dua perkara yang tadi untuk dijadikan penolong di saat kita ditimpakan oleh Allah ujian-ujian. Dan yang harus kita ingat bahwa Allah menginginkan ketika Allah memberikan musibah kepada kita semua, tentunya akan ada kebaikan, baik itu kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan ketika kita memasuki awal bulan Rajab ini, kita bisa merawat keimanan kita. Karena bulan Rajab dikatakan bulan bercocok tanam, bulan Sya'ban dikatakan bulan menyirami, dan bulan Ramadan dikatakan bulan panen umat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Imam Abu Dawud menyarankan untuk umat muslim memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwa tawwabur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd, ya
wasallam